Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan saya Ibu Adri dalam video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Sudah siap untuk menyimak videonya? Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis ya, dan pastikan untuk tidak men-skip videonya. Adik-adik, coba perhatikan masalah berikut. Sebuah bidang logam dipanaskan di bagian tengah dan memuai sehingga mengalami pertambahan luas sebagai fungsi waktu Ft sama dengan 0,25 T kuadrat tambah 0,5 T dalam cm kuadrat. Tentukan kecepatan perubahan pertambahan luas bidang tersebut pada saat T sama dengan 5 menit. Adik-adik masih ingat dengan permasalahan ini? Pada pertemuan pada materi limit fungsi, masalah ini bisa adik-adik pecahkan dengan menggunakan konsep limit fungsi. Nah, pada pertemuan kali ini, masalah ini dapat kita pecahkan dengan menggunakan konsep turunan fungsi aljabar. Nah, bagaimana turunan fungsi aljabar? Kita lihat dulu kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dengan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang harus dicapai pada pertemuan kali ini adalah menemukan konsep turunan sebagai limit suatu fungsi. Turunan sebagai limit fungsi. Adik-adik perhatikan gambar 7.1 ya. Gambar 7.1 I1 menunjukkan bahwa fungsi f memetakan e ke fx dalam interval x kecil sama dengan x1, besar sama dengan a. Turunan pertama fungsi f di a adalah f aksen a yang didefinisikan sebagai f aksen a sama dengan limit f x1 kurang fa per x1 kurang a, di mana x1 mendekati a. Karena x1 sama dengan a tambah h, maka f aksen a sama dengan limit fa tambah h kurang fa per h untuk h mendekati 0. Perhatikan gambar 7.1 I2. Gradien garis sekant atau tali busur PQ adalah MPQ sama dengan FA tambah H kurang FA per H apabila titik P tetap dan titik Q digerakkan sepanjang lengkungan kurva mendekati P. Proses ini ekuivalen dengan membuat H mendekati 0 dan garis PQ berputar di P. Jika titik Q berimpit dengan titik P, maka garis PQ berimpit dengan garis G yang disebut garis tangen atau garis singgung kurva di titik P. Gradien garis singgung adalah MX sama dengan A sama dengan F aksen A sama dengan limit FA tambah H kurang FH per H untuk H mendekati 0. Jika fungsi F terdefinisi di X sama dengan A, maka F aksen A sama dengan limit FA tambah H kurang FA per H untuk H mendekati 0 disebut derivatif F pada X sama dengan A. Dari penjelasan gambar tadi, didapat definisinya yaitu turunan dari fungsi F adalah F aksen sedemikian sehingga nilai fungsi ini untuk setiap X dalam daerah definisi F dirumuskan sebagai F aksen X sama dengan limit Fx tambah H kurang Fx per H untuk H mendekati 0. Adik-adik langsung perhatikan aktivitas yang pertama. Tentukan F aksen X dari setiap fungsi berikut dengan menggunakan konsep limit. A fx sama dengan 10x tambah 5, B fx sama dengan 4x pangkat 2, C fx sama dengan 1/x, D fx sama dengan akar x.
Oke, langsung lihat saja pembahasannya. Bagian A, fx sama dengan 10x tambah 5. Untuk menentukan f aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Untuk bagian A, fx-nya adalah 10x tambah 5, sehingga didapat f aksen x sama dengan limit untuk fx tambah h. Pada soal fx sama dengan 10x tambah 5, didapat fx tambah h itu sama dengan 10 kali x tambah h tambah 5. Dikurangi fx-nya adalah 10x tambah 5 per h untuk h mendekati 0. Langkah berikut, 10 dikali x tambah h adalah 10x tambah 10h ditambah 5 kurang fx tambah 5 per h untuk h mendekati 0. Bentuk berikut, 10x kurang 10x itu 0, kemudian 5 kurang 5 juga 0, sehingga bentuknya tinggal limit 10h per h untuk h mendekati 0. Nah, berikut h pada pembilang dan penyebut habis dibagi, sehingga bentuknya menjadi limit 10 untuk h mendekati 0. Nah, untuk limit 10 untuk h mendekati 0 itu sama dengan 10. Nah, jadi didapat fx sama dengan 10x tambah 5, f aksen x-nya sama dengan 10. Berikut bagian B, fx sama dengan 4x pangkat 2. Dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu f aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Nah, fx tambah h untuk fx sama dengan 4x pangkat 2 diperoleh limit 4 kali x tambah h pangkat 2 kurang fx-nya adalah 4x pangkat 2, berarti dikurang 4x pangkat 2 per h untuk h mendekati 0. Langkah berikut, x tambah h dipangkatkan 2 itu dijabarkan menjadi 4 kali x pangkat 2 tambah 2xh tambah h pangkat 2 kurang 4x pangkat 2 per h untuk h mendekati 0. Langkah berikut, 4 dikalikan dengan x kuadrat tambah 2x tambah h pangkat 2 menjadi 4x pangkat 2 tambah 8xh tambah 4h pangkat 2 kurang 4x pangkat 2 per h untuk h mendekati 0. Nah, yang berikut 4x pangkat 2 kurang 4x pangkat 2 itu jadi 0, sehingga bentuk limitnya menjadi limit 8xh tambah 4h pangkat 2 per h untuk h mendekati 0. Nah, langkah yang berikut, 8xh tambah 4h pangkat 2 ini difaktorkan menjadi h kali 8x tambah 4h per h. Kemudian h pada pembilang dan penyebut habis dibagi, sehingga bentuk limitnya menjadi limit 8x tambah 4h untuk h mendekati 0. Yang berikut, h di sini diganti dengan 0, sehingga menjadi 8x tambah 4 kali 0 itu sama dengan 8x. Jadi didapat turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 2 adalah f aksen x sama dengan 8x. Lanjut dengan bagian C, fx sama dengan 1/x. F aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Pada soal diketahui fx sama dengan 1/x, maka untuk menentukan fx tambah h akan menjadi limit 1/x tambah h kurang fx-nya adalah 1/x, berarti kurang 1/x per h untuk h mendekati 0. Berikut limit 1/x tambah h kurang 1/x itu menjadi x kurang x tambah h per penyebut yang ada di atas ini,
X tambah H dikali X itu menjadi X kali X tambah H per H. Langkah yang berikut, X kurang X itu 0, 0 kurang H menjadi min H. Kemudian H yang ada pada penyebut dikalikan dengan X yang ini menjadi HX kali X tambah H. Langkah berikut, H pada pembilang dan penyebut yang ini habis dibagi sehingga menjadi limit min 1 per X kali X tambah H. Yang berikut, H ini itu diganti dengan 0 sehingga menjadi min 1 per X kali X tambah 0 itu sama dengan min 1 per X pangkat 2. Lanjut dengan bagian D, Fx sama dengan akar X. Nah, dengan menggunakan rumus yang sama, f aksen X sama dengan limit Fx tambah H kurang Fx per H untuk H mendekati 0. Langsung saja kita tentukan Fx tambah H, di mana Fx-nya adalah akar S, sehingga limitnya menjadi Fx tambah H itu berubah menjadi X tambah H. Kemudian Fx itu adalah akar X, sehingga didapat limit akar X tambah H kurang akar X per H untuk H mendekati 0. Nah adik-adik, kalau kita langsung ganti hanya dengan 0, pasti ini akan mendapatkan 0 per 0. Nah 0 per 0 itu bentuk nyata tentu, sehingga kita harus menyelesaikan dengan menggunakan, nah karena ini bentuk akar berarti kita menggunakan cara mengalihkan sekawan dari bentuk akar. Nah, bentuk akarnya itu ada pada pembilang, sehingga bentuknya menjadi limit akar X tambah H kurang akar X per H kali akar X tambah H tambah akar X per akar X tambah H tambah akar X. Jadi sekawan dari akar X tambah H kurang akar X adalah akar X tambah H tambah akar X. Nah, langkah yang berikut tinggal dikalikan saja akar sejenis dari perkalian sekawan ini ya, sehingga akar X tambah H kali akar X tambah H adalah X tambah H, kemudian negatif kali positif negatif, akar X kali akar X X per H kali akar X tambah H ditambah akar X. Yang berikut, X kurang X ini jadi 0, kemudian 0 tambah H itu H, kemudian H ini habis dibagi dengan H pada penyebut, sehingga bentuk limitnya menjadi limit 1 per akar X tambah H tambah X. Yang berikut hanya diganti dengan 0, didapat 1 per akar X tambah 0 ditambah akar X menjadi sama dengan 1 per 2 akar X. Nah, karena hasilnya penyebutnya dalam bentuk akar, berarti kita harus rasionalkan menjadi 1 per 2 akar X dikali akar X per akar X, sehingga menjadi 1 kali akar X sama dengan akar X, 2 kali akar X kali akar X 2X, sehingga didapat turunan dari Fx sama dengan akar X, yaitu F aksen X sama dengan akar X per 2X. Oke adik-adik, mudah bukan? Jadi ibu ingatkan, untuk menentukan turunan fungsi dengan menggunakan konsep limit, kita menggunakan rumus F aksen X sama dengan limit Fx tambah H kurang Fx per H untuk H mendekati 0. Oke adik-adik, langsung lihat aktivitas yang kedua. Tentukan turunan fungsi Fx yang dinyatakan dengan Fx sama dengan X kuadrat kurang 3 pada X sama dengan 4. Langsung dengan penyelesaian atau pembahasan ya. Diketahui Fx sama dengan X pangkat 2 kurang 3. Untuk X sama dengan 4, maka F4 sama dengan, jadi Fx sama dengan X kuadrat kurang 3 untuk X sama dengan 4, X nya langsung diganti dengan 4, sehingga didapat F4 sama dengan 4 kuadrat kurang 3, hasilnya adalah 13. Yang berikut,
F4 tambah H, X-nya pada Fx itu diganti dengan 4 tambah H. Sehingga yang tadinya Fx sama dengan X kuadrat kurang 3 didapat F4 tambah H sama dengan 4 tambah H pangkat 2 kurang 3, itu diselesaikan. 4 tambah H pangkat 2 adalah 4 pangkat 2 tambah 8H tambah H pangkat 2 kurang 3, itu hasilnya adalah H kuadrat tambah 8H tambah 13. Yang berikut dengan menggunakan rumus turunan F aksen X sama dengan limit Fx tambah H kurang Fx per H untuk H mendekati 0, didapat F aksen 4 sama dengan X-nya diganti dengan 4 ya, limit F4 tambah H kurang F4 per H untuk H mendekati 0. Tadi sudah didapat F4 tambah H adalah H kuadrat tambah 8H tambah 13, yang ini ya. Kemudian F4 nya adalah 13. Nah, jadi didapat limit H kuadrat tambah 8H tambah 13 kurang 13 per H untuk H mendekati 0. Kemudian 13 kurang 13 itu hasilnya 0, sehingga bentuk limitnya tinggal limit H kuadrat tambah 8H per H. Yang berikut H kuadrat tambah 8H ini difaktorkan sehingga didapat limit H kali H tambah 8 per H. Yang berikut H pada pembilang dan penyebut habis dibagi sehingga bentuk limitnya menjadi limit H tambah 8 untuk H mendekati 0. Kemudian hanya diganti dengan 0 menjadi 0 tambah 8, hasilnya adalah 8. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjut ke latihan. Nah, latihan ini ada 2 nomor. Silahkan adik-adik kerjakan. Selamat mengerjakan ya. Adik-adikku tercinta, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu adik-adik belajar di rumah. Tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.